Halo, nama saya Desna Andri. Di sini saya akan mensimulasikan jaringan peer-to-peer dan beberapa server lainnya seperti server DHCP, server web, dan server DNS. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracker untuk simulatornya. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat simulasi jaringan peer-to-peer. Pertama-tama kita ke end device ya. Untuk di sini saya membutuhkan dua PC. Di sini namanya bisa kita ganti, tinggal double klik saja ya di sininya. PC 1, oke, PC 2. Setelah dua PC ini, selanjutnya kita koneksikan kedua PC tersebut. Caranya kita ke sini pakainya auto koneksi aja ya. Sini ke sini. Oke. Nah, kalau sudah gini itu sudah terkoneksi ya. Selanjutnya kita ngatur ke IP addressnya. Klik kanan saja di PC-nya. PC1 maksudnya ke desktop, terus ke IP configuration. Nah, di sini kita atur si IP tersebut. Di sini saya masukkan IP-nya 192.168.1.1. Oke. Otomatis di bawahnya akan subnet masknya akan menjadi 255.255.255.0. Selanjutnya kita ke PC nomor 2. Sama aja ya, kita atur IP-nya. IP configuration 92.168.1.2. Karena di PC1 sudah dikasih nama 1, jadi di PC2 kita kasih nama 2 ya. Otomatis di bawahnya akan menjadi subnet masknya akan menjadi 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kalau sudah begini kita close saja. Nah, setelah ini kita untuk menguji apakah kedua PC ini benar-benar tersambung atau terkoneksi, sini kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita masuk aja untuk ping, masukin IP-nya 192.168. Nah, karena kita untuk menguji di PC 2, jadi kita masukkan IP di PC 2 ya. 12. Setelah itu kita enter. Nah, ini muncul atau keluar ya text reply-nya, itu berarti berhasil ya. Jika munculnya request timeout atau RTO itu berarti gagal. Kalau sudah begini berarti sudah oke nih. Kita tes aja juga di sini. Kita tes lagi ya. Ping 192.168. Di sini kita masukin IP address yang PC 1 ya. Tuh. Nah, kalau si text reply-nya udah keluar, ini berhasil lagi sih ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian server. Di sini kita akan buat server DHCP, web, dan DNS. Oke. Web dan DNS. Oke. Nah, di sini saya membutuhkan satu buah PC dan satu buah switch. Setelah itu kita sambungkan dari switch ini. Terutama kita sambungkannya pakai kabel strike ya, dari sini ke PC. Oke. Nah, kalau sudah gini berarti sudah tersambung. Terus
sini saya ingin masukkan IP address pada PC satunya ya. Kita atur dulu ke desktop, di configuration, IP addressnya saya masukkan 192.168.1.1. Subnet masknya otomatis ya. Nah, setelah ini kita ingin membuat si server DHCP. Caranya kita ke end device, di server ini. Nah, kita sambungkan dulu ya. Sebelumnya kita biar jelas aja nih, DHCP server. Oke, terus kita sambungkan menggunakan kabel strike ya. Kita masuk ke Ethernet 1. Oke, setelah itu kita atur IP addressnya, configuration addressnya 192.168.1.100, menggunakan 100 saja. Subnet masknya otomatis itu. Setelah itu kita cek dulu nih apakah sudah tersambung atau belum. Masukkan pin 192.168.100. Oke, nah ini sudah reply ya. Kita kembali lagi, kita atur di sini pada bagian layanan atau service. Di sini kita masuk ke DHCP karena kita ini bagian server DHCP. Terus kita on kan. Di sini saya ingin mengubah namanya menjadi DHCP. Terus di sini saya ingin memulainya dari angka 1. Maksimum kliennya saya pengen 10 saja cukup. Setelah itu kita save. Oke, kita save, kita kembali. Nah, di sini kita mengubah si IP configuration-nya ya. Di sini kan masih static nih IP configuration-nya, kita ubah ke DHCP saja. Tinggal tekan klik di bagian sini, DHCP klik. Oke, di sini lagi request DHCP-nya. Nah, ini berarti kalau sudah gini udah otomatis si klien udah menerima IP address-nya nih. Itu sudah berhasil. Terus kita lanjut pada web, server web. Sini kita tentukan satu server lagi, web server. Ini kita sambungkan dari web server ke switch menggunakan kabel strike ini. Ethernet, sambungkan ini pas Ethernet. Nah, setelah ini kita cek dulu nih. Sebelumnya saya ingin masukkan IP addressnya dulu ya pada web servernya 192.168.1.110. Oke, subnet masknya ya otomatis seperti itu. Terus kita cek nih apakah sudah tersambung atau belum pada command prompt. Ping 192.168.1.110. Nah, ini sudah reply nih, sudah tersambung ya. Terus kita masuk bagian server ini, web server, masuk ke bagian layanan atau service. Nah, karena di sini web server berarti kita masuknya di HTTP. Ini sudah on, oke. Terus kita nih edit di bagian index nih. Lihat nih, index edit. Oke, di sini head. Body. Oke. Bisa ya. Nah, kita masukkan 1. Kita ketik saja mau setara ya kata-katanya mau apa. Datang cuy. Oke, jangan lupa di save ya. Kalau sudah kita save dulu, yes. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke bagian isi 1. Kita cek nih apakah sudah berhasil atau belum. Masuk ke web server, masukkan nih di URL-nya ini, masukkan IP address si web server tadi 192.168.1.10. Oke, nah ini sudah berhasil cuy.
Terus kita lanjut ke pada bagian server DNS. Kita masuk lagi server DNS. DNS server. Sambungkan dulu menggunakan kabel strike. Oke, pas Ethernet. Pas Ethernet 3. Atur dulu IP-nya ke desktop. IP configuration 192.168.1.200. Oke. Nah, gini kita cek dulu nih apakah sudah tersambung nih apa belum. Ping 192.168.1.200. Oke. Kita tunggu dia mereplay apa tidak. Nah, ini nih mereplay dia. Jadi sudah tersambung nih. Oke. Lagi ke sini kita masuk kepada bagian service, kita masuk ke bagian DNS. Kita on kan dulu namanya. Nah, di sini tadi kan pakai domain nama IP address si web server ya. Di sini kita ubah saja namanya menjadi www. Terserah nih mau ubah nama apa saja, tas.com. Oke. Kita di sini masukkan IP address si web server tadi yang ini nih. Masukkan IP addressnya itu 192.168.1. Kalau itu kita add, jangan lupa di save. Oke. Nah, setelah ini kita kan ngecek sini nih pada bagian sini nih. Nah, ini DNS servernya masih 000 nih. Cara ngubahnya kita ke bagian sini. Oke, kita masuk ke bagian server DHCP-nya. Sini. Nah, kita ubah nih si DNS servernya. Jadi 192.168.1.200. Oke. Mulai dari 10 saja cukup. Oke, terus save. Bagian DHCP-nya juga samain saja ya. 192.168.1.200. Oke, kita save. Nah, setelah ini kita cek nih di IP configuration-nya. Nah, ini kan masih 000 nih. Cara kita mengubahnya biar ke DNS servernya, IP address servernya, kita tekan yang static dulu, terus kita masuk ke DHCP lagi. Nah, kalau sudah gini kan ini udah berubah nih jadi apa? IP address si DNS server. Nah, kalau sudah gini kita langsung saja nih kita eksekusi pada bagian web browser yang kita ubah tadi nama domainnya. Kita masukkan saja nama domain tadi www.tas.com. Oke. Oke guys, kalau sudah gini ini sudah berhasil ya. Oke, cukup sekian guys. Thank you.